Disulang ya, disulang. Perhatikan dulu nak. Yang di sekolah, coba perhatikan dulu. Yuk, kita kan mau jadi anak yang hebat. Coba perhatikan dulu ya. Saya ulang. Monokotil, mono satu, dikotil di dua. Jadi kalau dia monokotil, biji berkeping satu. Dikotil, biji berkeping dua. Oke, saya ulang. Karena di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Nah ya, di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibagi menjadi dua. Monokotil, dikotil. Monokotil, dikotil. Mono, satu, di, dua. Jadi kalau dia monokotil, biji berkeping. Dikotil, biji berkeping. Saya ulangin. Monokotil, biji berkeping. Dikotil, biji berkeping. Apa bedanya? Sudah ada saya jelaskan sebelumnya. Dia ikut kelompoknya tergolong dari mulai tulang daunnya, batangnya, bunganya, akarnya, itu ya. Ingat, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita lihat perbedaan di antara dua ini. Monokotil dan dikotil. Saya ulangi. Monokotil artinya ingat ya, ingat jangan melamun. Kalau belajar jangan melamun, ya jangan menghayal. Oke? Ingat kalau dia mono itu artinya kalau dia dikotil di artinya ingat ya jangan banyak melamun ya. Saya ulangin. Perbedaan di antara mereka ini paling gampang. Kita sudah belajar mengenai tulang daun, batang, bunga, akar, benar ya? Benar ya? Oke. Kita kelompokkan dia. Yang pertama, kelompok dikotil dulu. Ingat, apa itu tadi dikotil? Masih lupa ya? Oke, baiklah saya ulangi. Mono artinya sebentar. Mono artinya satu. Di artinya dua. Ini kan pakai bahasa Latin, ya kan? Ini bahasa Latinnya. Mono artinya satu. Jadi kalau dia monokotil, biji berkeping satu. Di kan dua artinya. Dikotil, biji berkeping dua. Udah selesai. Udah kan? Jadi kalau ditanya, jangan diam aja. Sudah dijelasin juga. Ya ingat, diingat. Makanya saya bilang fokus. Jangan banyak melamun. Nanti kalau kamu melamun, kamu nggak dapat ilmunya. Ini kan sangat singkat sekali pembelajarannya ya. Ingat, kalau dia mono artinya satu. Kalau dia di artinya dua. Sehingga kalau saya bilang monokotil artinya biji berkeping satu. Dikotil biji berkeping dua. Nah, perbedaannya terletak di, nah kita lihat nih. Sekarang mau kelompok mana? Kelompok dikotil, artinya biji berkeping dua. Nah, perbedaannya dengan yang monokotil terletak dari tulang daun, kemudian batangnya, lalu bunganya dan akarnya dan contoh-contoh tumbuhannya. Sebelumnya sudah jelasin, jadi saya ulangi sekali lagi ya. Dilihat kembali, jangan banyak main dulu, nanti nggak dapat ilmunya sayang ya. Dilihat yang monokotil. Jumlah kepingnya sudah pasti berjumlah dua. Bijinya ya. 1, 2. Inilah bentuk dari si tumbuhan dikotil. Berkeping, biji 2. Ya, dikotil, berkeping, biji 2. Sudah ada di buku kamu kan? Di halaman 18. Coba lihat. Tabel yang di bawah.
Sebelum saya ulangi lagi, saya udah kasih peringatan. Tidak ada yang menyentuh pensil atau pen. Tidak ada yang menyentuh pensil atau pen. Kamu nanti fokusnya nggak ke sini. Kamu fokusnya ke pen terus. Pensil terus. Sebelum saya lanjut, saya peringatkan sekali lagi. Tidak ada yang menyentuh pensil. Pulpen itu disimpan sayang di dalam laci. Tidak di atas meja. Karena Miss Mira belum ada suruh menulis. Nggak ada Miss Mira nulis. Simpan dulu di dalam laci. Oke. Nah, tugas kamu menyimak dulu. Ya, menyimak. Bukan berbicara sama temannya ya. Oke, kita lanjut. Jadi jumlah keping bijinya 2 kalau yang dikotil. Sudah jelas ya? 1, 2. 1, 2. Oke. Sekarang yang tulang daunnya. Sudah belajar kita berbicara tulang daun. Kalau dia dikotil, tulang daunnya pasti menyirip atau menjari. Pertanyaan saya, contoh tulang daun menyirip. Apa nama tumbuhannya? Dilihat lagi dong, flashback lagi pelajarannya. Contoh tulang daun menyirip. Oke. Contoh tulang daun menjari. Jadi tumbuhan tersebut termasuk kelompok tumbuhan. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut mengenai batang. Kalau dia dikotil, pasti dia memiliki berkas pengangkut di dalam batang. Pasti sudah memiliki. Oke, kambium. Batang yang berkambium contohnya adalah batang. Flashback. Batang yang berkambium contohnya adalah contoh tumbuhannya sayang. Ayo, lupa ya. Dilihat bukunya yang batang. Batang, bagian batang halaman sebelumnya. Oke. Contoh batang yang berkambium, batang berkayu ini biasa. Apa contohnya? Ayo, batang berkayu. Apa nama tumbuhannya? 1, 2. Oke, saya panggil yang ada di rumah dulu ya. Maura. Mana Maura? Halo, Maura. Mikrofonnya nak dibuka dulu boleh? Nggak mau jawab? Oh, nggak bisa. Oke, misalnya Theo aja deh. Theo. Mana Theo? Theo. Yes, Miss. Oke, coba kamu sebutkan contoh batang yang berkayu, tumbuhan batang yang berkayu yang memiliki kambium. Jeruk. Jeruk, benar. Yang kedua? Gampang nih. Ranger apa lagi? Theo? Pohon karet. Pohon karet, pintar. 100 untuk Theo. Mudah loh, nggak sulit. Ya, batang yang berkayu sudah pasti batang yang memiliki kambium. Udah. Kemudian, otomatis sebagai ini, dia sering dipakai untuk perabotan rumah tangga. Contohnya, bisa meja, bisa lemari, itu batang yang berkayu. Iya benar, kursi. Nggak mungkin batang yang basah. Tahu batang yang basah? Bayam. Kemudian ada jagung, ada batang jagung untuk buat meja belajar, ada? Nggak ada. Pasti batangnya berkayu, yang teksturnya keras. Teksturnya memiliki kambium. Bisa buat pintu. Pintar, Theo, benar. Ada batang kambium. Inilah kelompok tumbuhan yang bagaimana tadi? Yang dikotil. Oke. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke. Bunga. Nah, biasanya kalau dia bunga kelompok tumbuhan dikotil, itu kelipatan mahkota perhiasannya itu 2,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perhiasan bunga, mahkotanya, kelipatan 2, 4, 5. Oke. Tumbuhan di kotil. Oke, selanjutnya akar. Nah, pasti akarnya adalah akar tunggang. Ya, akarnya adalah akar tunggang. Dengarkan. Akar tunggang ini adalah akar utama yang tumbuh dari biji. Kemudian tegak dia ke bawah. Tegak dia ke bawah. Lalu akarnya ini muncul cabang akar. Ya, biar paham. Cabang lagi, bercabang lagi, cabang isi akar. Oke? Ya. Selanjutnya, contoh tumbuhannya adalah tahu nih suatu tumbuhan dikotil. Yang pertama adalah tumbuhan mangga, tumbuhan apa lagi ya? Kacang tanah. Lalu suka dengan rambutan. Suka nih, tapi nggak tahu dia kelompok tumbuhan mana. Taunya makan aja, ya kan? Nah, harus tahu. Jadi rambutan itu termasuk kelompok tumbuhan biji ya. Halo, ya. Nama lainnya adalah tahu ya. Selanjutnya apa lagi? Lalu dan banyak lagi lainnya ya. Jadi kalau misalnya makan buah mangga, contoh kita contoh ya, misalnya siswa yang ada di kelas siapa ya? Ini aja deh. Apa tuh namanya? Siva ya, Siva. Nah, Siva pulang sekolah mau praktek nih, mau membuktikan tumbuhan di foto tuh yang mana. Udah pulang sekolah tuh Siva, udah. Mama, Siva mau makan buah mangga, Mas. Oh boleh, kupaslah buah mangga di pohon kita, kata mamanya. Dikupas kulitnya sama Siva, udah. Dimakan daging, manis sekali, kata Siva, udah. Habis dagingnya, tinggallah bijinya. Wah, kata Miss harus tahu nih biji buah mangga. Dibelah sama Siva, dibuka. Oh iya, benar sekali. Jadi si buah mangga ini bijinya berkeping dua, ada dua dia. Nggak percaya, pulang kepala coba makan buah-buahan itu. Ya, nah, Miss saya di rumah saya ada loh Miss buah rambutan. Nah, kata si Melisa, mana Melisa? Nah, Melisa mau buktikan nih biji buah si rambutan. Udah dikupas kulitnya, manis banget Miss dagingnya, kata si Melisa. Udah dia bisa semua daging si buah rambutan. Tinggallah bijinya kan? Dibelah sama si Melisa. Apa yang terjadi? Iya benar kata Miss-nya. Ada dua bijinya. Kelompok dikotil. Oke, selanjutnya dicontoh lagi nih ya. Si siapa? Siapa namanya ini? Cahaya pulang sekolah mau makan jambu air. Di rumahnya banyak jambu air. Ini contoh ya. Jambunya ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Tapi suka warna merah. Ada manis. Kata si Cahaya. Udah dimakan sama Cahaya. Udah manis sekali pulang sekolah kan dimakan. Ternyata tinggal apa? Dibelah sama si Cahaya. Benar, bijinya ada berkeping dua. Berarti benar ya belajarnya ya. Berarti di kelompok tumbuhan praktek pulang sekolah, makan langsung apa rasanya. Dan lihat bijinya ya. Nah ya oke. Itu saja ya. Nah kita lanjut. Kalau bedanya tadi dikotil dengan monokotil ya. Kalau dia monokotil, sama kita lihat juga dari
jumlah keping biji. Kalau mono artinya berapa mono? Satu. Cuma satu bijinya. Ini itu aja. Keping biji satu kan cuma satu monokotil, udah. Nah kemudian selain berkeping biji satu, tulang daunnya lihat, tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Pertanyaan saya, coba kamu sebutkan contoh tulang daun sejajar. Apa nama tumbuhannya? Contoh tulang daun melengkung. Tahu berarti padi, jagung, daun sirih, tumbuhan eceng gondok merupakan kelompok tumbuhan yang bagaimana? Yang monokotil karena bentuk daunnya, karena tulang daunnya itu sejajar dan kalau sudah punya tulang daun sejajar dan melengkung, otomatis dia kelompok tumbuhan monokotil. Sampai sini paham? Mau belajar atau mau bercerita? Kalau sudah di kelas, dilarang bercerita. Sedang belajar. Ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol nanti, break. Ya, ini kan masih waktunya fokus dulu dong ke materi. Bukan berbalik badan, ya. Papan tulisnya kan di depan saya. Ayo, taruh depan dong pandangannya. Iya, harus seperti itu, oke? Bisa jadi anak yang baik? Sayang. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah tulang daun sudah batang. Nah, biasanya kalau dia tumbuhan yang monokotil, bagaimana batangnya? Batangnya itu dia tidak ada kambium. Yang ada kambiumnya itu biasanya batangnya berkayu. Teksturnya itu keras. Nah, kalau dia batang berkambium, kalau batang yang tidak ada kambium, biasanya batangnya itu lunak, mudah roboh. Kemudian batangnya itu basah. Oh iya, mengandung banyak air. Emang ada? Contohnya, misalnya gini, batang tumbuhan kangkung untuk membuat meja belajar bisa? Ini lihat gambarnya, bisa? Mana ada? Karena si batang kangkung ini kan batangnya nggak ada kambium. Ingat, batang yang berkambium itu adalah batang yang memiliki bekas pengangkut silam dan floem. Kalau yang dikotil, kalau yang monokotil itu nggak ada kambiumnya. Makanya batangnya basah, mudah roboh, mudah patah. Ya kan? Karena bentuk akarnya sudah akar serabut. Oke? Iya, akar serabut. Ingat ya. Jadi kalau dia batang yang monokotil, tidak ada kambium. Ya. Bunganya bagaimana, Miss? Perhiasan bunganya kelipatan 3. Perhiasan bunganya kelipatan untuk yang monokotil. Beda sama yang di tadi. Ya. Selanjutnya, kalau yang monokotil kembali, bagaimana akarnya? Iya, akarnya kalau yang monokotil serabut. Inilah tampilannya akan serabut. Sampai sini paham nggak? Akarnya serabut. Akar serabut. Oke. Selanjutnya contoh tumbuhannya dari tumbuhan monokotil. Nah, kita lihat dulu tumbuhannya di antara lain jagung, ya akarnya serabut, tulang daunnya sejajar, kemudian padi, akarnya serabut, tulang daunnya juga sejajar, lalu kelapa, akarnya
daunnya serabut, tulang daunnya sejajar. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, saya mau tanya jawab dulu deh sama anaknya. Kalau di durian punya apa? Punya apa? Berarti akarnya? Akarnya? Akarnya akar apa kalau durian? Iya, akarnya akar apa misalnya? Akar tunggal hanya dimiliki kelompok tumbuhan. Coba lihat pohon durian. Bagaimana bentuk batangnya? Besar kan? Teksturnya juga keras. Benar nggak? Pasti dia punya kambium dong. Ada perbesaran pada si batang. Begitu. Kelompok apa? Durian? Kelompok apa itu? Fosil. Tulang daunnya menyirip. Ya, tulang daunnya menyirip. Jadi tuh singkong. Benar nggak? Singkong. Gitu. Oke. Coba kita panggil Felisa Nasution maju. Ayo maju. Felisa Nasution, let's go. Stand up. Ayo, maju dulu dan lurus ke depan. No, ke sana. Iya. Kita mau tes dulu dia ya. Paham nggak ini belajarnya? Nah ya, kalau nggak tahu berarti tadi dia nggak konsentrasi nih. Oke, saya ulangin ya. Siap? Ini gampang aja loh ini, nggak langsung susah. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Yang lain perhatikan ya. Berikutnya yang mana? Oke, perhatikan si Felisa dulu. Kita mau lihat dia. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Oke. Pertanyaannya, coba kamu sebutkan pembagian biji. Ke depan. Ayo. Biji dibagi dua. Yang pertama. Yang kedua. Oke, apa itu dikotil? Biji berkeping monokotil. Oke, apa bedanya monokotil dan dikotil? Sebentar, kita cek dulu yang dikotil. Kalau dikotil ke arah depan. Jumlah bijinya berkeping. Oke, sebentar, masih dikotil. Kemudian tulang daunnya bagaimana yang dikotil? Oke, nah selanjutnya apakah ada kambium atau bekas pengangkut? Ada, oke. Kambiumnya ada, filmnya juga ada ya. Oke, selanjutnya bagaimana jumlah perhiasan bunganya? Kelipatan berapa? 2, lalu? Oke, untuk tumbuhan? Tumbuhan apa tadi? Iya, selanjutnya. Bagaimana bentuk akar pada tumbuhan dikotil? Akar tunggal. Nah, coba kamu sebutkan contoh tumbuhan termasuk tumbuhan dikotil. Yang pertama, jangan melihat. Mangga, lalu jambu air boleh. Rambutan. Satu lagi apa?
Oke, ke depan arahnya, nggak boleh noleh ke belakang ya. Sekarang masuk ke perbedaan kelompok yang monokotil. Oke, yang monokotil, bagaimana jumlah keping bijinya? Oke, keping biji 1 ya. Nah, selanjutnya bentuk tulang daunnya bagaimana? Ayo. Bagaimana tulang daunnya? Melengkung dan iya, tulang daunnya sejajar atau melengkung boleh lah ya. Nah, apakah ada bekas pengangkut? Berarti tidak ada kan? Nah, berarti nggak punya kambium ya. Selanjutnya, berapa jumlah kelipatan pada mahkota bunganya? 3 kelipatannya untuk yang kelompok monokotil. Bentuk akarnya yang monokotil serabut. Selanjutnya contoh tumbuhan monokotil padi, lalu kelapa. Selanjutnya oke, thank you, sit down. Oke ya, nah sekarang saya mau kasih games dulu. Masih mengenai tumbuhan ya. Oke, kita mau games dulu. Tapi anak-anaknya sambil Miss mau lihat gamesnya, kalian baca-baca dulu ya. Sebelum saya tampilkan ini soalnya. Yang di rumah, saya ulangi lagi ya share screen-nya ya. Oke. Nah, bisa lihat kan yang di rumah? Dipanggil yang di rumah dulu. Coba semuanya yang di rumah klik raise hand. Biar saya panggil namanya. Klik raise hand. Klik raise hand. Sudah? Oke, Miss panggil Al-Fajri. Al-Fajri. Halo. Yes, Miss. Al-Fajri boleh baca pertanyaannya. Aku bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Siapakah aku? A. Batang. B. Daun. C. Langsung jawab, Akar. Nek. D. Langsung jawab, Nek. Langsung jawab. Jawabannya apa? Daun. Daun. Cepat ya. Iya, Miss. Oke, thank you. Betul. 100 untuk Al-Fadri. Selanjutnya, Jasmine Chow. Silakan langsung dibuka mikrofonnya, Jasmine Chow. Ya, lanjut baca kembali pertanyaannya. Aku adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Siapakah aku? Langsung dijawab, Nak. 1. Batang betul gak, Miss? Jawabannya apa? Batang. Batang. Oke, kita cek ya. Betul. Terima kasih. Selanjutnya, gantian ya sama yang ada di rumah. Priscilla Ginting. Silakan Priscilla. Buka Yes, mikrofonnya. Ya, boleh dibaca pertanyaannya. Aku adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Siapakah aku? Akar, Miss. Akar? Betul. Terima kasih Priscilla. Oke, selanjutnya Miss mau panggil yang ada di sekolah. Ya. Ini si Dimitri ya. Maju Dimitri. Ayo langsung baca pertanyaannya. Ya, baca. Yang di tengah, sayang. Tengah. Di tengah, Nak. Suaranya yang mana nih? Kuat dong suaranya.
Dengar? Kalian mau yang kuat suaranya? Masih nak? Yang belakang siapa namanya? Tadi sangat kecil. Ayo. Aja. Dengar? Ganti ini. Ya, ganti. Saya mau yang kuat suaranya ya. Ayo, let's go. Daun? Betul. Selanjutnya. Ini maju. Ya, maju. Let's go. Let's go. Let's go. Cepat, cepat, cepat. Di tengah, masih yang kuat. Ayo. Batang. Kurang tepat. Jawabannya adalah ini. Siapa namanya? Ayo maju. Aleta, kacangnya ya. Please. Kita tolong Miss, ayo. Supaya dia keluar teman-teman yang di rumah. Jawabannya adalah betul. Selanjutnya, yang sebelah sifat siapa? Ayo cepat. Alicia Pania. Ayo, 1, 2, 3. Kita lihat mana jawabannya. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, let's go. Serabut. Kurang tepat, jawabannya adalah enggak. Baiklah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sekian dulu dari Miss. Selamat pagi semuanya.